Dunia gaib dan nyata seringkali hanya dibatasi oleh selembar benang tipis yang disebut keyakinan. Di pelosok Nusantara, saat logika manusia menemui jalan buntu, sebagian orang memilih jalan pintas yang gelap, sebuah persekutuan dengan iblis yang dikenal sebagai santet. Cerita ini bukan sekadar fiksi horor biasa. Ini adalah catatan tentang keputusasaan sebuah keluarga yang terkurung dalam pengepungan ilmu hitam. Setiap detik yang berlalu bukan lagi soal waktu, melainkan soal bertahan hidup dari serangan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Melalui 3 bab ini, kita akan menelusuri bagaimana dendam masa lalu bisa menjelma menjadi teror yang menggerogoti raga dan jiwa, di mana doa beradu dengan mantra, dan darah menjadi taruhan terakhir. Selamat mendengarkan, dan pastikan Anda tidak sedang sendirian saat mengikuti kisah ini. Garis akhir jam 3. Kiriman di ambang pintu, suasana di dalam rumah semakin mencekam setelah serangan ulat tanah tadi malam. Sisa-sisa abu hitam yang merupakan jelmaan dari ulat-ulat itu masih meninggalkan noda pekat di lantai kayu, meskipun sudah digosok berkali-kali oleh Satria. Bau anyir seperti darah segar yang mulai membusuk kini menetap di sudut-sudut ruangan, seolah-olah rumah itu sendiri sedang bernapas dengan paru-paru yang penuh luka. Pak Darman duduk di kursi goyangnya, namun ia tidak bergoyang. Matanya menatap lurus ke arah pintu utama. Di tangannya, sebilah keris tua terbungkus kain kuning diletakkan di atas pangkuan. Satria mendekat, membawa segelas teh hangat yang ia harap bisa menenangkan ayahnya. "Pak, kita harus lapor polisi saja. Ini sudah termasuk pengancaman dan perusakan," ujar Satria, berusaha membawa logika kota besarnya ke tengah kemelut ini. Pak Darman terkekeh, suara tawa yang kering dan menyakitkan. "Polisi tidak punya borgol untuk jin, Satria. Polisi tidak bisa memenjarakan santet. Ini adalah urusan nyawa dibayar nyawa, sesuatu yang dimulai jauh sebelum kamu lahir." Ia teringat cerita-cerita lama tentang persaingan bisnis tanah di desa ini. Namun, ia tak pernah menyangka hal itu akan berujung pada kiriman ilmu hitam. Memasuki hari kedua, teror meningkat. Saat matahari tepat berada di atas kepala waktu yang biasanya dianggap aman dari gangguan gaib, Bu Sumi mulai berteriak histeris dari arah kamar mandi. Satria dan Pak Darman berlari menghampiri. Mereka menemukan Bu Sumi sedang memuntahkan sesuatu yang mengerikan. Dari mulutnya keluar untaian rambut panjang yang basah oleh lendir hijau bercampur dengan paku-paku berkarat yang masih tajam. Paku-paku itu berdenting saat jatuh ke lantai porselen. Sakit saat perih di dalam, rintih Bu Sumi. Perutnya tampak membesar secara tidak wajar, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kulitnya. Satria melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana benjolan-benjolan kecil berpindah-pindah dari perut ke dada ibunya. Tanpa pikir panjang, Satria mengambil ponselnya, hendak menelepon ambulan. Namun, layarnya hanya menampilkan semut-semut hitam dan suara jeritan melengking keluar dari speaker ponselnya. Ponsel itu mendadak menjadi sangat panas hingga Satria terpaksa melemparnya ke lantai. Layar ponsel itu retak dan mengeluarkan cairan kental berwarna merah. Malam kedua pun tiba dengan lebih ganas. Kali ini tidak ada suara di atap. Kesunyian yang ada justru lebih menakutkan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dalam tembok. Bukan dari luar, tapi dari dalam susunan batu bata rumah mereka. Suara itu diikuti oleh bau busuk yang luar biasa menyengat. Lebih parah dari bau bangkai manapun. Dari sela-sela ubin lantai, mulai merembes keluar darah berwarna hitam yang kental. Darah itu seolah memiliki nyawanya sendiri, merayap menuju kaki Pak Darman. "Ambil garam kasar dan merica hitam di dapur," perintah Pak Darman dengan suara yang gemetar namun tegas. "Taburkan di sekeliling ibumu. Jangan sampai darah ini menyentuh kulitnya." Satria berlari dengan kaki gemetar. Di dapur, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Semua bahan makanan di sana telah membusuk dalam hitungan detik. Nasi yang baru dimasak berubah menjadi tumpukan ulat putih yang menggeliat, dan air di dalam galon berubah menjadi air keruh penuh lintah. Dengan tangan gemetar ia menyambar toples garam. Saat ia kembali ke ruang tengah, ia melihat ayahnya sedang bertarung melawan sesuatu yang tak terlihat. Pak Darman mengayunkan kerisnya ke udara kosong, namun terdengar suara sabetan daging yang terbelah dan geraman rendah layaknya hewan buas. "Keluar kamu iblis!" teriak Pak Darman. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil terjadi di tengah ruangan. Lampu bohlam pecah berantakan, melemparkan mereka ke dalam kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Satria melihat 2 titik merah menyala di sudut plafon. Itu adalah mata. Mata yang penuh dengan kebencian murni menatap lurus ke jantungnya. Itu adalah malam di mana Satria menyadari bahwa mereka tidak hanya dikirimkan santet,
tapi mereka sedang dikepung oleh sesuatu yang ingin memakan jiwa mereka secara perlahan, hari demi hari, sampai tidak ada lagi yang tersisa selain tulang belulang yang kering. Matahari hari ketiga terbit dengan warna merah yang tak lazim, seolah langit sendiri sedang terluka. Cahayanya tidak membawa kehangatan, melainkan rasa pedih di kulit. Rumah Pak Darman kini tampak seperti bangunan yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Dinding-dindingnya retak dengan pola aneh yang menyerupai urat saraf manusia. Dan tanaman di halaman rumah semuanya mati mengering secara mendadak, hangus seperti habis terbakar api yang tak terlihat. Bu Sumi terbaring lemah di ranjang, wajahnya cekung, matanya terbenam ke dalam lubang hitam yang gelap. Setiap kali ia bernapas, terdengar suara gesekan logam dari dalam tenggorokannya, sisa-sisa paku yang belum sempat dikeluarkan. Pak Darman sendiri tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Rambutnya memutih sepenuhnya dan tangannya terus gemetar saat memegang segelas air putih yang sudah keruh. "Pak, ceritakan yang sejujurnya," desak Satria sambil mengompres dahi ibunya dengan air sisa yang masih jernih. "Ini bukan sekadar persaingan bisnis. Tidak ada orang yang sejahat ini hanya karena tanah." Pak Darman menghela napas panjang. Asap tipis keluar dari mulutnya padahal suhu udara sedang panas. Ia memandang keluar jendela ke arah sebuah pohon beringin besar di batas desa yang terlihat merana. "Dahulu sebelum kamu lahir, kakekmu adalah orang yang sangat disegani. Namun ia melakukan kesalahan besar." Pak Darman memulai dengan suara parau. "Ia melakukan perjanjian dengan Simo Ireng, penguasa kegelapan di hutan larangan, untuk kemakmuran keluarga kita. Perjanjian itu mengharuskan adanya tumbal setiap 3 generasi. Kakekmu memberikannya, ayahmu, kakak laki-lakiku juga menjadi tumbalnya. Sekarang giliranku atau giliranmu?" Satria terpaku. Logika modernnya runtuh berkeping-keping. "Jadi santet ini bukan dari orang lain? Ini adalah penagihan janji, bukan Sat. Ada orang yang mengetahui rahasia ini dan menggunakan kunci perjanjian itu untuk mempercepat kehancuran kita. Dia adalah Pak Kromo, saingan kakekmu dulu. Dia menggunakan dukun hitam untuk memicu kutukan Simo Ireng agar bekerja lebih cepat. Dia ingin menghapus nama keluarga kita dari tanah ini." Baru saja Pak Darman menyelesaikan kalimatnya, pintu depan rumah bergetar hebat. Suaranya bukan seperti ketukan tangan, melainkan seperti hantaman kepala manusia ke kayu pintu. Satria memberanikan diri mendekat. Saat ia mengintip melalui lubang angin, ia melihat sosok Pak Kromo berdiri di sana. Namun, itu bukan Pak Kromo yang ia kenal. Wajah pria itu hancur, kulitnya mengelupas, dan matanya hanya menyisakan bagian putih yang berair. Di belakangnya berdiri sesosok makhluk tinggi besar berbulu hitam dengan taring yang menjuntai hingga ke dada. "Keluarkan janin itu, berikan padaku." Suara Pak Kromo terdengar seperti parutan kayu. Satria terperanjat, ibunya tidak sedang hamil. Namun saat ia menoleh ke kamar, ia melihat perut Bu Sumi membuncit dengan sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang dipompakan ke dalamnya. Bu Sumi menjerit kesakitan. Kuku-kukunya mencakar kasur hingga robek. Satria ambil bungkusan kain hitam di bawah lemari tua di gudang. "Cepat!" teriak Pak Darman sambil berusaha menahan pintu yang mulai retak. Satria berlari ke gudang. Ruangan itu gelap dan pengap. Saat ia meraba-raba di bawah lemari, tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan licin. Ia menariknya keluar. Sebuah kotak kayu kecil yang dibalut kain hitam pekat. Saat ia membukanya, ia menemukan jantung hewan yang masih berdenyut, ditusuk oleh 7 jarum emas. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam muncul dari pojok gudang. Makhluk itu menyerupai wanita tanpa wajah dengan rambut yang menjalar seperti ular. Ia merayap di langit-langit, meneteskan lendir hitam ke bahu Satria. "Kembalikan itu milikku." Bisik makhluk itu tepat di telinga Satria. Satria tidak menoleh. Ia teringat pesan ayahnya untuk terus merapal doa. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari kembali ke ruang tengah. Di sana, suasana sudah seperti neraka. Pak Darman terlempar ke sudut ruangan dengan luka cakaran di dadanya. Pintu depan sudah hancur berkeping-keping. Sosok Pak Kromo atau apapun yang merasukinya melangkah masuk. Langkah kakinya meninggalkan jejak api hitam di lantai kayu. "Bakar jantung itu saat sekarang!" teriak Pak Darman sambil terbatuk darah. Satria menyambar pemantik api di atas meja. Namun, sebelum ia sempat menyalakannya, tangan dingin yang tak terlihat mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Satria tercekik, kakinya meronta-ronta di udara. Di depannya, Pak Kromo menyeringai, menunjukkan barisan gigi yang semuanya runcing. "Darah kalian akan menjadi persembahan yang sempurna untuk malam keempat," desis Pak Kromo. Saat kesadaran Satria mulai menghilang,
Ia melihat ibunya bangkit dari ranjang dengan gerakan kaku seperti boneka kayu. Mata Bu Sumi kini sepenuhnya hitam. Ia berjalan mendekati Satria dan Pak Kromo, namun bukan untuk menolong. Ia mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dikenal, bahasa yang membuat telinga Satria berdenging hingga mengeluarkan darah. Rumah itu mulai berguncang hebat. Tanah di bawah lantai pecah, dan bau belerang yang sangat kuat memenuhi ruangan. Teror hari ketiga mencapai puncaknya saat sebuah tangan raksasa dari bawah tanah muncul dan mulai menarik rumah itu ke dalam kegelapan. Malam keempat tiba dengan kepekatan yang tidak bisa ditembus oleh cahaya senter sekalipun. Seluruh desa tampak mati, tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing, hanya keheningan yang menulikan telinga. Rumah Pak Darman kini tampak seperti jantung yang berdenyut di tengah kegelapan, dikelilingi oleh kabut tebal yang berbau kemenyan dan daging terbakar. Satria terbangun di tengah ruang tamu yang sudah porak-poranda. Lehernya biru lebam bekas cekikan gaib malam sebelumnya. Di depannya, Pak Darman duduk bersila dengan tubuh yang sangat kurus, seolah dagingnya telah disedot habis oleh udara di rumah itu. Di tengah ruangan, Bu Sumi masih berdiri kaku. Namun kali ini tubuhnya mulai mengeluarkan nanah hitam dari pori-porinya. Waktunya hampir habis, Satria, bisik Pak Darman. Suaranya kini terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Pukul 3 pagi nanti adalah puncak dari santet pring sedapur. Jika kita tidak memutusnya sekarang, tidak akan ada lagi orang yang membawa nama keluarga kita di dunia ini. Apa yang harus kulakukan, Pak? Aku bukan dukun. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini, teriak Satria frustrasi. Pak Darman memberikan sebuah belati kecil bergagang tulang harimau kepada Satria. Bukan kekuatan gaib yang dibutuhkan, tapi keteguhan darah. Pak Romo tidak menyerang kita dari jauh lagi. Dia telah menyatukan jiwanya dengan iblis penagih janji itu. Dia ada di sini, di sekitar kita, menunggu saat yang tepat untuk mengambil jantung ibumu sebagai tumbal terakhir. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis hingga napas mereka mengeluarkan uap dingin. Dari balik bayangan di sudut ruangan, sosok Pak Kromo muncul kembali. Namun kali ini, ia tidak lagi menyerupai manusia. Tubuhnya memanjang, tangannya menyentuh lantai dengan kuku-kuku yang menghitam, dan wajahnya hanya berupa lubang besar yang menganga tanpa henti, mengeluarkan suara rintihan ribuan jiwa yang tersiksa. Berikan janjimu. Suara itu mengguncang pondasi rumah. Dinding-dinding kayu mulai mengeluarkan air mata darah. Foto-foto keluarga di dinding pecah satu persatu. Dan dari balik bingkai-bingkainya, keluar ribuan kelabang yang bergerak cepat menuju kaki Satria. Satria, tusuk jantung di dalam kotak itu dengan belati. Ini saat aku memegang sosok itu, perintah Pak Darman. Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Darman melompat ke arah sosok mengerikan itu. Ia memeluk makhluk itu dengan kekuatan yang mustahil dimiliki oleh orang setua dia. Pak Darman merapalkan ayat-ayat suci dengan suara menggelegar, membakar kulit makhluk itu hingga mengeluarkan asap putih yang berbau busuk. Sekarang Satria, cepat! Satria membuka kotak kayu itu. Jantung di dalamnya berdenyut semakin kencang, seolah-olah ia ketakutan. Saat Satria mengangkat belati, ia melihat wajah ayahnya mulai mengelupas, terkena dampak dari energi hitam yang dipancarkan oleh Pak Romo. Tapi Pak, kalau aku menusuk ini, Bapak juga akan lakukan, teriak Pak Darman. Dengan air mata yang mengucur, Satria menghujamkan belati tulang harimau itu tepat ke tengah jantung yang berdenyut. Sebuah jeritan yang bukan berasal dari dunia ini meledak di dalam ruangan. Seluruh kaca jendela hancur berkeping-keping. Sosok Pak Romo hancur menjadi abu hitam yang terbang tertiup angin gaib. Bersamaan dengan itu, Pak Darman terpental ke dinding dan jatuh terkulai. Keheningan seketika menyelimuti rumah itu. Kabut hitam perlahan memudar, digantikan oleh semburat cahaya fajar yang mulai menyembul di ufuk timur. Satria berlari menghampiri ayahnya. Pak Darman masih bernapas, namun sangat lemah. Di sudut lain, Bu Sumi jatuh pingsan, namun perutnya telah mengecil kembali dan paku. Paku yang ada di tubuhnya telah lenyap menjadi debu. Sudah berakhir, bisik Pak Darman sambil tersenyum tipis. Janji itu telah diputus dengan darah yang ikhlas. Kita bebas. Saat pagi itu, warga desa menemukan Pak Kromo tewas di rumahnya sendiri dengan kondisi yang mengenaskan. Jantungnya pecah di dalam dada tanpa ada luka luar sedikit pun. Rumahnya ludes terbakar api yang konon berwarna biru tanpa menyisakan satupun harta benda. Satria membawa orang tuanya pergi dari desa itu hari itu juga. Ia sadar, meski santet itu telah berakhir, bekas luka gaibnya akan selalu ada. Namun, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, ia akhirnya bisa bernapas lega. Teror berhari-hari itu telah usai, meninggalkan sebuah pelajaran mahal
bahwa dendam dan perjanjian gelap hanya akan berakhir pada kehancuran yang tak menyisakan apapun kecuali penyesalan. Keluarga Darman selamat, namun mereka membawa rahasia itu selamanya. Sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan api kegelapan. Kisah keluarga Pak Darman adalah satu dari sekian banyak misteri yang terkubur di balik rimbunnya hutan dan sunyinya desa-desa di Nusantara. Santet, sihir, dan persekutuan gelap mungkin terdengar seperti dongeng bagi telinga modern. Namun bagi mereka yang pernah merasakan dinginnya hembusan angin pengirim maut, hal itu adalah nyata seiring detak jantung yang tersisa. Teror mungkin telah berakhir bagi Satria dan keluarganya, namun jejak kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu di sudut yang paling gelap, mengintai jiwa-jiwa yang haus akan dendam dan kekuasaan. Ingatlah, setiap perbuatan akan menemukan jalannya kembali ke asalnya. Jangan pernah membuka pintu bagi mereka yang tidak terlihat, karena sekali mereka masuk, mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Terima kasih telah mengikuti kisah di Teror Santet selama berhari-hari hingga akhir. Jika bulu kuduk Anda merinding atau Anda menyukai alur cerita seperti ini, jangan biarkan api kegelapan ini padam begitu saja. Subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kiriman horor berikutnya yang jauh lebih mencekam. Like dan share, berikan jempol Anda jika Anda merasa cerita ini menarik, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang merasa cukup berani untuk mendengarkan di malam hari. Kolom komentar, apakah Anda atau keluarga pernah mengalami kejadian mistis yang tak masuk akal? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda akan menjadi inspirasi untuk cerita horor selanjutnya. Tetap waspada, tetap berdoa, dan sampai jumpa di teror berikutnya.